Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Dalam banyak riwayat disebutkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada riwayat yang mengatakan 23 tahun. Rasulullah Muhammad SAW seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, malaikat Jibril selalu menuntun Rasulullah SAW untuk membacanya. Maka Rasulullah selalu meniru gerak bibir malaikat Jibril ketika Al-Quran tersebut diturunkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menanamkan Al-Qur'an itu di dada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu ketika wahyu itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menulis, karena pada saat itu sangat terbatas sekali para sahabat yang bisa membaca dan menulis. Hanya kurang lebih sekitar 65 sahabat. Dan yang utama sebagai penulis Al-Quran yaitu Zaid bin Thabit. Al-Quran pada zaman Rasulullah Muhammad SAW ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit kayu, ditulis di kulit binatang, bahkan di pelana kuda, di batu dan tulang belulang. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi beberapa peperangan yang mengakibatkan para penghafal Al-Quran ini banyak yang meninggal dunia. Ini kemudian menjadi kegusaran, kegalauan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan manuskrip Al-Quran yang berserakan tadi di tangan para sahabat untuk ditulis dalam satu mushaf. Maka diambillah keputusan itu tentu dengan musyawarah para sahabat utama. Dipanggillah Zaid bin Thabit sebagai penulis utama beserta timnya. Ditulislah dalam satu mushaf pada saat itu. Karena banyak penghafal Al-Quran yang sudah meninggal dunia. Ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, mushaf Al-Quran ini kemudian dipegang oleh Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, mushaf Al-Quran ini kemudian dipegang oleh Hafsah putrinya yang juga istri dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, Islam sudah menyebar, bahkan sudah sampai ke Asia, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Eropa bagian timur. Sehingga kemudian bacaan Al-Quran, dialek Al-Quran sangat dipengaruhi oleh beragam suku-suku yang di luar Arab yang memeluk Islam. Dan tidak jarang terjadi perdebatan, bahkan pertengkaran, bahkan konflik di masyarakat gara-gara dialek Al-Quran yang berbeda karena latar belakang suku yang berbeda. Ini kemudian menjadi kegusaran, kemudian dirapatkan oleh sahabat utama dan diambil satu keputusan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menulis mushaf standar. Maka ketua tim dari zaman Rasulullah tidak berubah, yaitu Zaid bin Thabit memimpin tim untuk menulis mushaf standar yang kita kenal sampai hari ini dengan Rasm Utsmani. Dibuatlah 7 mushaf pada saat itu dan dikirim ke ibu kota yang tersebar pada saat itu di pemerintahan Islam, sedangkan mushaf yang lain dengan dialek yang berbeda kemudian dimusnahkan alias dibakar pada saat itu. Itulah sejarah mushaf induk atau mushaf standar yang dibuat oleh Utsman bin Affan dengan penulis utamanya Zaid bin Thabit, yang sampai hari ini itulah yang bisa kita simak, bisa kita pelajari, bahkan bisa kita nikmati wahyu Allah ini dalam mushaf standar atau merujuk kepada mushaf standar yang dibuat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pernah berpikir bahwa mushaf yang dibuat oleh Sayyidina Utsman bin Affan itu seperti yang kita baca hari ini. Tidak. Dulu tulisan Arab yang ada dalam Al-Quran itu tidak ada tanda bacanya, tidak ada titiknya, tidak ada syakalnya, tidak ada tuntunan tajwidnya. Karena tanda baca yang berupa titik itu baru muncul pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, berarti pada dinasti Umayyah.
Beliau menugaskan seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda baca yang berupa titik. Sehingga umat Islam bisa membedakan mana yang iya dan mana yang nun, mana yang tak, mana yang tha. Itulah tanda baca yang dibuat untuk membedakan antara sin dengan shin, antara shod dengan dot oleh imam besar bahasa pada saat itu, yaitu Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Masalahnya tidak selesai sampai di situ saja. Karena pada perkembangannya, ketika umat Islam sudah semakin membesar, ada kesulitan juga membaca karena belum ada syakal. Belum ada harokat, belum ada fathah, belum ada kasroh, belum ada sukun, belum ada fathatain, belum ada kasrotain, belum ada dhammatain, bahkan belum ada tasydid. Maka kemudian pada dinasti Abbasiyah kemudian menugaskan seorang ulama besar namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi untuk memberikan syakal. Dan puncaknya adalah Abu Ubaid Qasim bin Salam yang menemukan dasar-dasar ilmu tajwid, sehingga kita bisa membedakan mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek, mana yang dengung, mana yang tidak, mana yang digunakan, mana yang tidak digunakan. Itulah sejarah bagaimana Al-Quran itu dalam bentuk mushaf dan kemudian berkembangnya ulumul Quran, mulai dari pemberian tanda baca berupa titik, pemberian syakal hingga ilmu tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.